Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 square, Pogi mulai absen terlebih dahulu aja ya. Sambil nunggu mungkin beberapa teman yang lainnya yang mungkin belum masuk atau lagi on progress gitu ya. Silakan boleh dinyalain dulu kameranya biar Pogi juga bisa lihat kalian di sini gitu ya. Mana kameranya? Pogi pengen rekam dulu. Baru 1, 2, 3, 4 tinggal kamera. Indo. Ya Pak. Baik, Pogi mulai absen aja ya. Ini Pogi minta nyalain, nggak tahu, belum pada nyalain. Yang pertama, nanti kalau misalkan namanya terpanggil, silakan langsung unmute aja ya mikrofonnya. Tujuh square tanggal 31. Adiasa Rizky hadir? Hadir. Terus Akmal? Hadir. Akmal nyalain kameranya bisa? Udah nyala nih Pak. Hadir yang lain nyala nggak? Yang lain nyala nggak? Kameranya Akmal? Enggak. Enggak Pak. Enggak. Oh enggak tuh ya. Enggak. Nanti lewat dulu ya. Nah, terus Arabi hadir? Hadir Pak. Arabi nyalain kameranya dong. Nah. Kalah hadir? Belum kayaknya ya. Hadir. Oh ini ya. Dava, kalau tadi ke toilet dulu ya. Terus Danis Pak. Oke. Faiz. Hadir Pak, cuman kayaknya mic-nya bermasalah tuh Pak. Udah dibuka tadi. Oh gitu ya. Oke deh, makasih Rasul. Gaisan. Hadir. Nyalain kameranya bisa? Gaisan? Bisa nyalain kameranya? Langsung nge-lag Pak. Langsung nge-lag. Coba nyalain bentar deh, bisa nggak? Nanti matiin lagi pas Pogi udah lihat. Nge-lag gak coba? Gaisan?
lama nunggu Gaisan. Kevin, Hadir Pak. ini Gaisan nyala ya. Kevin nyalain kameranya ya. 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 Nah, Gaisan nyala nih. Mana sih pengen lihat Gaisan. Gaisan pakai seragam kan? Pakai seragam nggak? Masih dicuci Pak, masih dicuci. Masih dicuci. Sekarang pakai baju apa? Sekarang pakai baju apa, Gaisan? Halo? Kita Pak ganti baju dulu, ganti baju dulu. Panggilnya abang, Pak. Oh, panggilnya abang. Iya, jadi ini Progi plus ini ya. Jadi kalau misalkan kalian baju seragamnya lagi apa udah izin gitu ya ke wali kelas, lagi dicuci atau lagi dipakai sama adik atau dipadi, pokoknya nggak bisa pakai gitu ya si seragamnya. Kalian kan sekolah, ya kalian sekolah sekarang tuh. Jadi meskipun kondisinya di rumah, bukan artinya bebas pakai baju apa aja. Jadi kalian kondisikan diri sedang sekolah. Kalau sedang sekolah kan kondisinya formal, jadi tidak bisa kalau misalkan menggunakan kaos misalnya atau pakai kaos oblong atau pakai celana pendek misalnya, nggak bisa ya karena sekolah. Ya masa aja datang ke sekolah sini pakai kaos pakai celana pendek kan nggak sesuai tempatnya gitu ya. Jadi nanti silakan kalian atur diri kalian sendiri menempatkan. Oh sekarang saya lagi sekolah, oh berarti pakai bajunya harus yang ini, gitu ya. Nanti lagi Progi harapin tidak terulang ya untuk yang lain. Bapak kemejanya saya izin pakai yang STC dulu, yang kemeja SMP-nya ketek kekecilan. Oh iya, ya nggak apa-apa, tapi pakai kemeja ya. Oke, terus lanjut lagi ke Nino. Hadir Nino. Hadir Pak. Nino, nyala kameranya bisa. Pakai baju apa nih? Nah, sip. Terus Arga. Ya Pak. Oke, sip. Hadir ya. Terus Faza. Hadir Bapak, hadir. Oh iya, nyalain kameranya bisa? Kameranya? Ini pagi sekalian ngecek Ngelek seragamnya. Pak, ngelek. Kenapa sih jadi ngelek? Bapak Udah dinyalain cuman nggak muncul gitu loh pemukanya. Oh iya. Coba selfie bisa nggak? Selfie lihat seragamnya, liatin seragamnya. Oke nggak? Gue apa lagi? Bisa nggak? Makanya pagi-pagi harus ngecek nih ya seragam juga apakah sesuai atau enggak kalau tiap mengajar juga ya. Bapak nomornya yang mana Pak? Nggak ada Pak. Ada di grup. Oke. Terus nyalain Oke. kamera tadi ngelek, Bapak. Iya pokoknya yang ngelek-ngelek silakan selfie aja atau kirim fotonya ke Pogi. Terus Minta. Husen, Pogi lanjut dulu ya. Husen hadir? Hadir. Oke. Pakai bajunya gimana? Coba lihat. Oh, udah sip ya. Mantap. Rashid, Hadir, Pak. kabarnya dong. Hadir, Pak. Nyala nggak? Nyala nggak, Pak? Oh, sip. Dah. Terus Razin. Ini ST. Razin. Ya. Tadi oh iya. Nyalain kameranya bisa. Wes, itu pakai baju apa itu? Tuh ya. Pakai kaos kan ya. Pakai kaos tidur ini mah ya. Itu ya silakan yang masih pakai kaos ganti dulu ke baju kemeja ya supaya kerasa kalian tuh sekarang lagi sekolah. Oh berarti saya harus rapi ya, udah mandi malah ya harusnya teh. Bukan masih pakai baju baju itu ya. Oke, terus lanjut dulu ke Kevin. Hadir Kevin? Hadir. Oke, wah mantap udah cakep.
Nih. Terus Karim. Hadir. Alfi. Hadir. Sip. Rambutnya disisir. Kalau gue ya kadang-kadang pagi lihat karena memang susah keluar dari rumah gitu ya. Dicukur deh, Iya. aja rambutnya. Iya. Ya minimal di siapa? Siapa? Kata Hanif bajunya belum disetrika. Oh, kata Hanif bajunya belum disetrika. Dia pakai baju kemeja aja lah ya, atau baju yang rapi. Wildan. Hadir. Oke, Wildan udah pakai peci ini ya. Tapi jadi ingat ini santri. Anak santri ini jangan-jangan nanti Wildan lanjut ke pesantren ya. Wisnu? Hadir. Nyalain kawannya bisa? Nge-like kameranya. Mulai coba dikirim WA deh, foto doang. Belum ada tadi tuh yang kirim. Oh ini nih ada ya. Sip, mantap nih. Ini siapa ya yang kirim dia? Oh Akmal, ya Akmal. Oke, Dava udah kembali belum Dava? Oh, mana? Dava mana? Oh ini ada Dava. Ya. Baik, anak-anak alhamdulillah ini semuanya udah hadir ya. Paling nanti evaluasinya kalian pokoknya setiap belajar jam sekolah dari jam 7 sampai jam setengah 3 berarti ya. Kondisikan di rumah dalam kondisi sekolah gitu ya. Makanya kemarin di awal-awal kalian diminta untuk nyiapin corner gitu ya. Terus kemudian baju seragamnya dipakai. Kalau misalkan ada yang nggak bisa pakai baju seragamnya tinggal pakai baju kemeja gitu ya, supaya auranya terasa oh ini saya tuh lagi sekolah gitu ya. Buku-buku catatan dan lain sebagainya itu disiapin, sarapan dulu misalnya kalau pagi-pagi, mandi dulu gitu ya. Belajar belajar di rumah bukan, tapi belajar dari rumah gitu ya. Insya Allah nanti bertahap lah ya, akan ada pembelajaran tatap muka sekolah gitu ya, mungkin sebagian dulu, tapi nanti kelas 7 mungkin nggak tahu kan sebagiannya kapan gitu ya. Jadi tunggu aja ya, siap-siap. Dan nanti bisa normal lagi, bisa kayak biasa lagi ya sekolah. Oke, sebelum dimulai silakan dipimpin doa dulu sama Wildan ya. Oke, Wildan. Sebelum kita berdiri, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa zidni fahma bi rahmatika ya arhamar Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa yang tadi kita panjatkan bisa menambah keberkahan pembelajaran kita pagi ini gitu ya. Silakan siapin alat tulisnya, kemudian modulnya dibuka, terus kemudian duduk yang nyaman. Kalau misalkan mau ambil dulu bukunya silakan ya. Jadi hari ini Pak Ugi akan lanjutin materi yang kemarin terakhir itu kita ngomongin tentang pola bilangan. Ya bukan. Oh, yang main ke Taman Botani ya, yang jalan-jalan itu ya. Ini ada yang nanya, Pak hari ini nggak UH kan? Nggak ada. Nggak matematika, nggak ada UH-nya. Jadi Pak Ugi ambil semua nilainya itu dari tugas yang kalian kumpulin, kemudian dari kuis juga gitu ya. Makanya bagi yang belum ngumpulin ya kuis atau misalkan tugas di Google Classroom, silahkan ngumpulin ya. Nih Pogi coba tunjukin dulu Google Classroom pengumpulan yang kemarin gitu ya, di bab 1 kalau nggak salah udah semuanya ya. Ini dua semuanya udah. Oh, Sugro 3 belum nih, ada yang belum adalah
Akmal belum, Atala belum, Kevan belum. Ya, ada 3 orang yang belum ngumpulin yang di bulan Syukur 3. Bulan Syukur 3 itu yang mana Pak? Kalian tinggal lihat di sini nih ya, di bagian petunjuk sini ada keterangannya. Jadi yang dikerjain itu modul halaman 6 sampai 8 gitu ya. Level 1 semua, level 2 semua, level 3 cuma nomor A, B, C-nya aja katanya itu ya. Gitu. Terus dicek lagi di latihan ini. Ini ada 6 orang yang belum ya, Akmal, Atala, Dafa, Nino, Faza, Razin. Ada 6 orang yang latihan bilangan pecahan biasa. Ini soalnya ada di Google Classroom. Kalian tinggal lihat atau di modul juga sebenarnya ini tidak ada. Terus yang terakhir yang misi kemarin ya. Oke, alhamdulillah ini ada 14 orang yang sudah selesai, yang belum tinggal Rizky, Atala, Dafa, Gaisan, Kevan, Nino ya. Jadi kalian tinggal recheck terus si Google Classroom yang ada di sana gitu. Soalnya kadang-kadang gini. Jadi kalian sebenarnya udah ngerjain si soal ngerjain tugasnya udah selesai, cuman kadang-kadang kelupaan atau enggak gini, udah ngumpulin tapi pas di sini aja belum masuk. Mungkin bisa jadi karena error gitu ya, koneksi internetnya atau ada gangguan apa sehingga tidak masuk ke tugas itu. Jadi silakan dicek terus ya. Kirain dari kalian dicek. Ya gitu ya. Jadi untuk yang tugas-tugas yang lalu-lalu silakan dikerjain gitu ya. Yang nggak ngerti tanyain gitu ya, yang ngerti tanyain. Tanyanya ke siapa? Ke Pak Ugi gitu ya, boleh. Atau di orang rumah ada yang paham, boleh tanya ke orang rumah gitu ya. Tapi yang utamanya ke Pak Ugi silakan ya. Insya Allah teman-teman kalian juga banyak yang Pak Ugi insya Allah akan balas juga kok WA-nya ya. Bantu kalau misalkan ada kendala. Jadi kalau misalkan diam aja nggak tahu gitu ya kendalanya apa, nggak bisa nolong apa-apa kalau diam aja. Jadi silakan kalian yang mulai aktif tidak harus menunggu disuruh dulu gitu ya, baru atau udah mepet waktunya baru aja mereka sibuk ngerjain gitu ya. Oke, terus yang kemarin yang getter taman botanik mana ada kendala nggak? Lancar semuanya atau ada yang masih penasaran? Atau ada soal yang susah nggak? Kalau ada yang kita bahas dulu. Itu kan sama kan Mas, kayak soal-soalnya. Iya, sama sebenarnya. Kemarin saya terkeluar lama, Pak. Sebenarnya yang soal-soal di hiburan Suro 7 itu Pak Ogi bagi-bagi di penggal-penggal di tiap pos. Pos 1 cuma nomor A sampai E misalkan. Pos 2 F sampai mana gitu ya. Jadi dibagi-bagi semuanya itu. Jadi tinggal ke pos 5 aja tuh Pak. Aku lama di sana. Iya, tapi kan kalau ke pos 5 sebenarnya harus cari tahu dulu pos 5 di mana kan harus lewatin pos 1 dulu. Pos 2 dulu, pos 3 dan seterusnya ya enggak. Gitu. Jadi makanya kalau yang kemarin tuh Pak Ogi mintanya silakan explore semuanya, semua pos wajib dikunjungin gitu ya biar bertahap. Jadi maksudnya pos 1 dulu ngerjain sampai nomor 5 udah ini selesai, lanjut lagi ke pos 2 udah ini selesai, lanjut lagi di pos terakhir tuh ini udah semua ini soalnya udah sama nih tinggal dikumpulin deh gitu. Maksudnya kayak gitu kemarin itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum satu pos bisa jadi gitu ya, ada yang kelewat atau soalnya ada yang belum selesai atau gimana gitu ya. Ini soal yang kemarin pagi tugasin, ini ada yang mau dibahas dulu nggak? Bapak aku cek di site tapi bingung Bapak materinya mau aja berapa? Oh yang mana? Bentar ya. Sama J itu seru tuh kalau dibahas. Yang mana? Yang I sama J. I sama J. Oh ini. Apa nemuin polanya? Nemuin polanya yang I dulu deh ya. Yang I. Sampai berguru ke Hanif, Pak. Berguru. Oh iya. Oke, yang I. Jadi si angka ini tuh bisa jadi dia loncat gitu ya. Nih Pak Ogi mikir dulu ya, ini lupa lagi. 2, 4, 10. Ini tambah 2 tambah 6. Nggak mungkin, ini harus loncat ini. 2 ke 10.
Udah ketemu Pak gini ya. Jadi ini tuh pola bilangan yang loncat 1. Coba lihat yang angka 2 ini nih. Ini angka 2 yang paling kelihatan nggak kursornya? Atau Pak tulisin aja ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Bang. 2 ke 10 coba. 2 ke 10 tambah berapa? 8. 88. 10 ke 18 loncatnya 1 ya. 10 ke 18 tambah berapa? 18. 8. Tambah 8 juga kan ya? 18 ke 26 tambah berapa? 8. Tambah 8 loncat-loncatnya loncat 1 ya. Jadi 2 ke 10, 10 ke 18, 18 ke 26, 26 berarti tambah berapa? Buat kesininya tambah 8 lagi kan ya? 26 tambah 8 berapa? Ini 34. 34. Iya, gitu ya. 34 ya, 34. Nanti lanjut lagi gitu ya. Terus yang berikutnya yang ini, yang angka 4 ini 4 ke 11, itu 4 ke 11 tambah 7 ya. 11 ke 18 tambah 7, 18 tambah ke 15 tambah 7 juga kan ya. Berarti ini tambah 7 lagi yang 25-nya. Jadi bisa aja loncat 1 si polanya tuh, nggak selalu 2 ke 4. Pak, Ya gimana? saya pas dijelasin itu, sayanya lagi gak masuk, jadinya kayak nggak tahu caranya. Oh gitu. Iya nggak apa-apa ya. Jadi makanya Pogi kirimin G-Site itu sebenarnya buat membantu kalian bagi yang nggak masuk atau yang terkendala nggak bisa nonton meeting gitu ya, bisa nonton rekamannya gitu ya. Ini Pogi coba tunjukin sekaligus jawab pertanyaan yang Nino nih ya. Katanya di G-Site tapi bingung Bapak materi mau aljabar. Oke, belum jadi aljabar. Bentar ya. Ke ini ya. Ke G-Site nih. Belum. Mute. Ini ya. Nino ngeceknya di mana? Ini G-Site matematika ya. Apa yang Pak Ogi posting itu untuk rekaman itu ada di video semester 1 nih ya. Kumpulan semuanya itu ada di sini. Misalnya, saya ketinggalan pas materi pola bilangan yang kemarin misalnya. Ketik aja di sini, klik gitu si pola bilangannya. Nanti akan muncul materinya. Ini slide yang materi Pak Ogi jelasin di pertemuan hari itu gitu ya. Terus di sini ada rekamannya juga. Ya, nanti kalian bisa nonton, mau ke kelas 7 elit boleh, mau ke kelas sendiri juga silahkan, mau ke Taengo juga boleh gitu ya, bebas gitu ya. Karena sama aja sebenarnya materi yang Pogi sampaikan ke kelas yang lainnya pun. Nah, nanti ditambah juga di sini ada kuis dan game. Ini berkaitan dengan latihan kalian. Nanti misalnya saya pengen latihan bilangan bulat, klik aja di sini gitu ya. Nanti keluar game yang mana itu yang kayak Pac-Man itu, yang labirin gitulah ya. Nanti kalian bisa isi namanya biar nanti kerekap skor kalian berapa, yang benarnya berapa gitu ya. Tapi base-nya atau basisnya itu pakai game. Ini ada yang baru ya, yang pola bilangan, nantilah ini pas pembelajaran kita di hari ini yang bagian akhir nanti kita akan coba bahas ya. Gitu. Nino cek di mana ya? Itu Pogi nggak tahu kok aljabar. Itu Bapak di home, habis itu ke bawahnya itu ada aljabar, Bapak pusing. Di home, terus ada aljabar mana sih? Ini home. Video-videonya tuh itu. Nah. Ini mah tuh cuplikan ya, baca nih ya. Cuplikan rekaman pembelajaran, bukan yang ini. Di sini ya, Nino ya. Nanti makanya nih Pogi kasih tahu kumpulan videonya itu ada di sini ya, bukan yang tadi itu mah cuplikan doang. Gitu. Untuk G-Site ya, nanti kalau misalkan ini tampilannya di handphone, nanti kalian coba aksesnya ke sini nih ya. Ini Pogi coba munculin kalau misalkan tampilan di handphone, untuk akses ke rekaman videonya itu gimana. Bentar. Oke, ini nah ini kalau misalkan di desktop atau di PC kayak gini ya. Kalau di handphone akan kayak gini kan ya, nggak ada menu yang di atasnya. Sebenarnya menu yang di atasnya tuh pindah ke sini nih, yang garis 3 ini
dibuka. Nah, di sini ada video semester 1 ya. Nanti kalian pilih mau video yang mana. Gitu ya. Kalau misalkan aksesnya di handphone. Tuh, udah ada semuanya. Dan wajib pakai akun CM. Kalau misalkan nggak pakai akun sekolah, nggak akan bisa kebuka ini videonya. Ya. Sip. Oh ya, tadi yang yang J ya, yang J belum terbahas. Kalau yang J ini loncatnya 2 ya, ini dilewat. Jadi 1 langsung ke 3, 3 langsung ke 5, 5 langsung ke 7, terus nanti berikutnya gitu ya. Kalau yang J, jadi pas pola bilangan itu nggak selalu berurutan kayak ini 1 ke 4, 4 ke 9, nggak selalu. Bisa juga loncat 1, bisa loncat 2, bahkan ada yang loncat 3 gitu ya. Nantilah bervariasi banget si pola-pola bilangan itu kayak gimana ya. Oke, gitu aja. Sekarang kita lanjut aja ke topik ya, ke materi yang akan Pogi bahas terkait dengan konfigurasi objek. Ini pertandingan salah. Oke. Sip, bismillahirrahmanirrahim. Yang materi konfigurasi objek ini sebenarnya lanjutan dari bahasan pola bilangan. Cuman bedanya kalau konfigurasi objek ini kita ngelihatnya itu dari benda dulu. Kalau kemarin kan kita langsung ke bilangan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dari langsung angka, terus kita prediksikan angka berikutnya angka berapa gitu ya. Nah sekarang kita fokusnya ke objek dulu, ke benda. Misalkan ada benda bentuknya kayak yang pertama gimana gitu ya, kedua gimana. Nah berikutnya nanti bakal kayak gimana bendanya gitu ya. Jadi cuman pindah ke objek aja. Kalau sebelum bilangan kita pindah ke objek sekarang. Tapi ada materi yang Paugi sempat terlewat waktu itu. Jadi ini Paugi sampaikan dulu. Ini base ayatnya kemarin Paugi udah sampaikan kalau misalkan banyak yang kita bisa amati dari kehidupan kita sehari-hari, dan itu teh punya pola tersendiri. Ada pola geometris, ada pola di tumbuhan, di tanaman gitu ya. Ini terkait dengan konfigurasi objek, pola-pola pada objek. Kalau Pogi dulu di kampus gitu ya, ada lantainya tuh punya pola, karena itu bukan buatan orang Indonesia, jadi buatan bantuan dari Jepang. Mereka bikin lantainya itu berpola. Kadang-kadang kalau gitu diajak sama dosen tuh, yuk kita keluar liatin pola-polanya kayak gimana, coba bikin rumusnya gitu kayak gitu ya. Kalau misalkan udah offline mungkin kita bisa jalan-jalan ke mana gitu ya, kita bisa lihat objek di lingkungan kita tuh ada polanya seperti apa, kemudian kita memprediksikan pola berikutnya tuh kayak gimana gitu ya. Dan ini semata-mata atas dasar ini nih ya, Az-Zariyat 20-21 yang Allah tuh nyuruh kita untuk memperhatikan supaya kita makin yakin apa yang Allah ciptakan ini nggak ada yang sia-sia gitu ya. Jangan sampai abai, intinya itu ya. Nah tujuannya sama, kita bisa memprediksi kejadian berikutnya dari pola-pola sebelumnya. Ini kemampuannya analisis banget, atau kemampuan untuk generalisasi. Kemarin yang anak kelas 8, kakak kelas kalian udah selesai AM atau asesmen nasional, itu soal-soalnya tipe-tipenya itu analisis gitu ya, bukan soal-soal harian kayak perkalian biasa gitu 20 kali 13 berapa hasilnya ya kan, gitu masih recehan. Nah sekarang dia akan dinaikin lagi levelnya karena kita sudah masuk ke era 5.0, bukan 4.0 ya, udah lewat itu sebenarnya, kita udah masuk ke era 5.0 yaitu tentang society gitu. Ini kemampuan manusia tidak lagi bekerja kayak mesin gitu ya, disuruh ini lakukan, disuruh ini lakukan, tapi kita juga harus bisa analisis apa yang kita kerjain itu bermakna atau enggak gitu ya. Oke, Pogi sampaikan dulu tentang ini yang terlewat waktu di pekan lalu. Ini soal-soal kayak gini sering muncul di soal-soal kompetisi, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya kalian akan dihadapkan soal kayak begini di asesmen nasional gitu ya, nanti kelas 8. Di sini katanya tentukan angka satuan pada bilangan
3 pangkat 100. Angka satuannya kayak gimana sih? Contohnya gini. Pagi kalau misalkan nulisin bilangan 2000, kok nggak keluar? Bentar. Misalkan Pogi nulisin 2000, kok nggak ini sih? Kayaknya. Oh, ini baru keluar. Bentar ya. Hapus dulu. Oke. 2100. Kok agak lemot ya ini? Iya bener nomor internetnya, bentar ya. Oke, ganti aja deh ininya, nggak pakai pen tablet ini. Oke, nulis di sini deh, di kursor aja langsung. 2175. Angka satuannya berapa? Apa? Angka Berapa itu? satuan 2175. Misalkan Pogi nulis angka kayak gitu. Angka satuannya yang mana? 5. 5. Angka puluhannya? 7. 7. Angka ratusan? 1. 1. Ribuannya ada? 2. Nah, 2 ya. Jadi ini sebenarnya materi yang kalian dapatkan waktu di SD. Cuman nanti lanjut ke SMP udah nemuin kayak gini, angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100 berapa gitu ya. Ini materinya kalau misalkan kita lihat 3 pangkat 100 ini kalau dihitung ya pakai kalkulator nggak muat malah angkanya tuh ya. Coba ada yang bisa ngitung nggak pakai kalkulator, angkanya berapa itu? Ada yang berhasil ngitung pakai kalkulator? Coba hitung di kalkulator. Hitung di kalkulator 3 pangkat 100, bisa nggak? Ada yang nemu nggak? Coba kalau ada yang nemu, kasih tahu Pauli berapa hasilnya. Ada? Ada yang udah? 3 pangkat 100 dihitung kalkulator 2 Cara pakai pangkat gimana di kalkulator? Oh, pakai pangkat di kalkulator gimana? Kalkulatornya kalkulator yang saintifik ya, bukan kalkulator yang biasa. Nih, Pogi simulasiin aja lah ya. Jadi ada kalkulator yang tombolnya itu banyak, yang gede-gede gitu ya, itu kalkulator pasar kalau Pogi bilangnya. Kalau yang kita gunakan untuk akademisi biasanya itu kayak gini. Kayak ini, mohon maaf ya, bilangnya gini. Nah, ini kalkulator di Microsoft Windows 10. 3, ini standar, coba ilmiah ya. 3 pangkat 100. 5,1 oh, angkanya banyak pisahnya ini apaan gitu ya, plus 47. Jadi nggak jelas kalau 3 pangkat 100 tuh kalau di kalkulator pun dia kita nggak bisa ini angka satuannya yang mana gitu ya. Ini kok koma sih di sini tuh ya. Jadi akan susah kalau misalkan kita menggunakan kalkulator pun untuk menghitung si angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Kalau misalkan kita hitung manual ya, 3 pangkat 100 artinya apa sih? Kalau 3 pangkat 2 artinya apa? 3 kali 3 2 kali. Ya, 3 kali 3 kan ya, ini kalau 3 pangkat 2 9 gitu ya. Kalau 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, 3-nya 3 kali kan ya, itu jadi 27. Nah ini bayangin 3-nya itu dikalinya sebanyak 100 kali. Kan itu capek banget kalau kita ngitung satu persatu, makanya untuk memprediksikan ini kita nggak bisa pakai
cara yang manual tadi, kita coba lihat polanya. Kan di sini cuman nyarinya itu angka satuannya aja ya, angka satuannya itu yang angka terakhirnya aja, nggak sampai ke angka detail 3/100 itu berapa hasilnya gitu ya, enggak. Oke, kita coba lihat dari 3/1, kita temuin polanya. 3/1 hasilnya kan tadi 3 ya, 3/1 3, ini angka satuannya berapa berarti? 3 ya, angka satuannya 3. Sekarang kalau 3/2 berarti 9 ya, angka satuannya berarti 9. Kalau 3/3 27, dapatnya dari 9 kaliin 3 lagi aja gitu ya. 9 kali 3 27. Ini angka satuannya berapa? 7 ya. Kalau 3/4 berapa hasilnya? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Bukan, 81. 27 kaliin 3 aja di sini ya. 27 kaliin 3 hasilnya 81. Angka satuannya berapa nih? 1. 3 apa dari sini kelihatan 3971 ya angka satunya, belum kelihatan polanya. Coba lanjut lagi ke 3/5, ini kaliin lagi 3, hasilnya 243 atau 243. Angka satuannya berapa nih? 3. 3/6 729. Angka satuannya berapa? 9. 9. Udah kelihatan polanya? Udah. Nah, gimana polanya nih? 3971. Nah, 3971, terus kemudian di sini lanjut lagi, dia balik lagi 3971. Terus udah gitu bakal balik lagi terus menerus bakal kayak gitu pola angka satuannya itu ternyata. Jadi di sini kita bisa ambil cara itu ya, supaya nanti kita bisa prediksikan, oh kalau misalkan 3/100 itu nanti kira-kira angkanya berapa ya gitu. Nah, sekarang kita coba runut ya di sini. Untuk yang 3/1 yang angka satuannya 3, sorry ya. Apa itu kelihatan? Aduh, susah ya, ini gimana ya naruhnya. Sini aja lah. Kalau misalkan untuk angka satuannya 3, itu terjadi pada 3/1 kan ya, atau kalau itu saja nih pangkatnya doang ya, itu pada angka ini kegedean ini, bentar. Segini aja. Angka satuannya 3 itu terjadi pada 3/1, terus 3/4 berapa? 3/4 dulu bentar, 3/4 ya. 3/4 itu? Iya benar 3/4. 3/5, sorry ya. 3/5. Terus untuk angka satuannya berapa? 9 terjadi pada 3/4 berapa? Ketutup 2 dan 6. 2 dan 6 ya, 2 dan 6. Untuk angka satuannya 7 terjadi pada 3/4 berapa? 3 dan 7. 3, iya 3 dan 7 ya, benar. 3 dan 7. Untuk angka satuannya 1 terjadi pada 3/4 4 dan 8. 4 dan 8 ya. Kenapa bisa tahu 8? Kenapa bisa tahu 8? Nggak tahu. Sebenarnya kuncinya dari sini nih ya, pas tadi kita tulisin. Nih, pas tadi kita tulisin ini selalu berpola itu 1 2 3 4 ya enggak? Tuh. Yang sebelahnya 5 6 7 8. Ya kan? Terus udah gitu berarti di sini kita tanpa harus ngitung di bagian sini, kita bisa prediksi itu angka berapa coba? Angka berapa nih? 9. 9, benar. Terus di bawahnya? Yang sebelah sini? 10. 10. Di bawahnya? 11. 11, ini? 12. 12 tuh ya.
selalu berpola itu gini, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ke atas lagi, jadi berapa nih di sininya? 13. 13, ini 14, ini 15, 16, terus aja kayak gini. Jadi polanya tuh akan berulang kayak begini terus gitu ya. Tapi di sini kita carinya tuh 3 pangkat 100. Nah, kira-kira yang angka 100 ini terjadi pada angka satuan berapa? Coba. Ini kan masih berlanjut ya, yang warna merah ini masih berlanjut sampai 100. Kira-kira angka 100, 3 pangkat 100, angka satu ini jadi berapa? 1. Karim gimana caranya? Kenapa bisa tahu 1? Gak tahu Pak, lupa saya tadi gimana caranya. Tadi udah kepikiran ya? Iya. Coba di brainstorming aja dulu sekarang. Apa? Kira-kira angka 100 akan ada di mana? Gak ada apa-apa. Brainstorming aja dulu di kira-kira angka 100 bakal ada di mana nih? Itu 3 pangkat 1, 5, 9, 13 dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian di sini yang paling bawah di sini 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Ini ada yang menarik nih. Kata Faiz ya. Di 1 karena satunya itu kelipatan 2, kelipatan 4 kata ya. 100 kelipatan 4 enggak, Faiz? Iya sih, iya. Iya, bisa dibagi 4 ya 100-nya ya. Kalau dibagi itu jadi hasilnya 25. Jadi betul jawabannya Faiz karena 100. Karena 100-nya itu kelipatan 4. Maka ngelihat dari pola ini gitu ya, yang angka satuannya 1 kan 4, 8, 12, 16, 20, maka 100 ini satuannya adalah 1. Nah, gitu ya. Jadi ini lebih kompleks lagi mencari polanya, dimulai dari bikin tabel gitu ya, terus kemudian melihat angka satuannya itu berpola 3, 9, 1, 1 dan seterusnya gitu. Terus kemudian melihat lagi polanya lagi, oh ini ternyata di angka satuannya 1 itu kelipatannya 4, 100 kan kelipatannya 4, oh berarti 1. Beres gitu ya. Jadi konstruktivitas untuk konstruknya itu dari tabel, kemudian bikin rangkaian yang warna biru ini yang kalau itu saya pandu sini ya. Terus kemudian melihat polanya lagi dan baru disimpulkan sendiri. Ini masih cara yang pertama. Ada beberapa orang yang menggunakan teknik pembagian pakai pembagian sisa. Ini kalian boleh tulis dulu atau capture dulu, silakan untuk catatan kalian nantinya gitu ya. Dah? Tunggu, udah. Ya, dah. Sekarang Togi pakai cara yang kedua. Ini biasanya sama orang-orang yang terbiasa ikutan olimpiade teknik ini ya. Ini Togi khusus kasih tahu ke kalian. Ini bodoh nggak ada ya, silakan nanti catat aja. Kalau mereka nemuin soal-soal yang kayak begini gitu ya, tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Mereka udah tahu gitu ya bikin polanya ini tuh, oh ternyata ketika di angka satuannya dilihat untuk 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat berapa gitu ya, akan selalu berpola angka satuannya itu 3, 9, 7, 1 terus gitu ya, berulang 4 kali gitu, berulang tiap 4 berulang lagi, tiap 4 berulang lagi gitu. Maka mereka bisa langsung predikasikan kalau misalkan nanti 100 dibagi dengan 4, jika sisa pembagiannya sini kurang muat. Jika sisa pembagian 1 satuannya 3. Jika sisa pembagiannya itu 2, satuannya 9. Jika sisa pembagiannya 3, satuannya
7. Jika sisa pembagiannya 0 gitu ya, atau 4 itu satuannya 1. Ini yang mereka gunakan ketika Olimpiade. Ini biasanya lebih cepat Tadi dibandingnya. gitu Pak. Iya, ketutup. Kurang lebih. Ya, ini nih. Ya. Jadi nanti kita akan membagi 100 bagi 4 gitu ya. Nah, jadi ketentuannya kalau misalkan nanti pas dibagi itu sisa pembagiannya 1, maka nanti satuannya langsung berarti 3 satuannya. Kalau sisa pembagiannya 2, nanti satuannya bakal 9 dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita cobain 100 bagi 4, maka sisanya itu berapa? Kita bagi dulu 100-nya. 100 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 10? Kali 2 ya. Ini 8, kurangi 10 kurangi 8, 2 ya. Nolnya turunin jadi 20 di sini. 4 kali berapa yang mendekati 20? 5 ya. Berarti ya 5 kali 4, 20. Kurang 8. Oh, ini hasilnya udah habis ya. Berarti pembagiannya hasilnya itu 25. Nah, sisa pembagiannya itu adalah ini nih yang paling akhir di sini. Ini sisa. Ini sisa. Sisanya 0. Berarti karena tadi sisanya 0, masuk ke kategori yang terakhir ini nih. Satuannya 1. Oh, berarti jadi jawabannya karena sisanya 0, maka satuannya 1 gitu. Ini kalau misalkan pakai cara yang orang-orang Olimpiade kemarin biasanya gitu ya. Kalau misalkan kita ganti soalnya misalkan 3 pangkat 50 satuannya berapa? Ya udah tinggal gini aja nih. Misalkan bagi cara tulisin sini soalnya 3 pangkat 50. Satuannya berapa? Kita langsung bagi aja. 50 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 5? 1 ya. Jadi 4 dikurangi ini 10. 4 kali berapa yang mendekati 10? Berarti ini 2. Di sini 8. Nah, ini ada sisa nih. Oh, sisanya 2. Kalau sisanya 2 tadi, ini sisanya 2. Berarti satuannya berapa? 9 nih. Gitu ya. Jadi cara sisanya 2 jadi satuannya 9 gitu. Jadi kalau yang biasa Olimpiade biasanya dia pakai teknik ini gitu ya untuk cara cepatnya. Tapi ya tadi gitu ya selalu dimulai dengan melihat polanya itu dari tabel dulu itu satu persatu, 3 pangkat 1 berapa, kemudian 3 pangkat 2 berapa untuk menemukan pola yang berikutnya itu pakai gitu. Ini kalau di modul kalian bisa lihat di halaman kalau dilihatin di sini ya. Modul. Oke, tadi ditutup lagi berapa? Atau di sini aja deh di file. Ada di bagian akhir-akhir nggak salah. Ada di halaman 33 nih ya. Penjelasannya ada di sana. Jadi untuk yang cara yang pertama banget kalau dijelasin ini udah ada di modul sebenarnya, nggak di juga ya masalah. Tapi yang ini yang pakai cara yang Olim ini, ini nggak ada. Jadi silakan boleh dicatat aja dulu ini ya. Di capture aja boleh lah, di capture di SS, nanti Bogi geser lagi ke bawah untuk yang berikutnya. Udah? Bapak ke atas lagi, Bapak. Ke atas lagi nih. Ada yang belum pernah pernah ikutan Olimpiade Matematik atau KSM atau OSM? Ada nggak? Belum ada ya? Berarti harus nyobain tuh. Harus nyobain. Setidaknya sekali lah. Setidaknya sekali ikutan Olimpiade Matematika.
Pak. Ya, Karim pernah belum? Takut, Pak. Ah, kok takut sih? Emang mau diapain? Gugup, nggak tahu. Orang-orangnya kelihatan pinter-pinter banget. Oh, orang-orangnya ya justru itu biar terbiasa gitu ya. Jadi Paugi juga pernah ngalamin dulu ya. Pertama kali ikutan Olimpiade itu SMP kelas 7. Ikutan Olimpiade apa namanya OSN kok nggak salah gitu ya. Pas ikutan, waduh, orangnya Chinese semua dia. Biasanya ya yang dominan tuh mereka gitu ya dari Cina-Cina semua. iya. Jadi dari sekolah-sekolah Kristen biasanya itu yang dominan itu mereka nggak tahu sih ya rumusnya gimana gitu, mereka kok bisa jago-jago kayak gitu ya. Tapi justru setelah itu pertama kali nyobain, berikutnya lagi nyobain udah biasa gitu. Tembus ke semifinal, kalah misalkan dulu ikutan lagi berikutnya masuk ke final lumayan gitu ya, meskipun belum sampai juara gitu ya. Tapi di sana ada keterbiasaan gitu ya, ada keterbiasaan. Oh, jadi rasanya gini gitu ya ketika ikutan Olimpiade gitu ya. Jadi kadang-kadang ngelihat soal-soal di sekolah, soalnya belum ada apa-apanya dibanding soal-soal yang itu gitu ya. Udah ekspor gitu ya, udah luar biasa gitu. Tapi bagi yang memang masih belajar gitu ya untuk ini matematika, ya tenang aja gitu, nggak usah aduh orang lain kok bisa jago-jago kayak gini. Tentu mereka juga punya proses belajarnya gitu, mereka juga belajar dari yang basic dulu, yang dasar-dasar dulu. Jadi sabar gitu ya, sabar aja dulu. Ketika misalkan pas belajar matematika masih gak ngerti-ngerti, ini susah pisan gitu ya, sabar aja dulu, jangan sampai nyerah, yang intinya mah itu ya. Oke, nanti kalau tunggu ya kalau ada yang minat. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah ya. Oke, lanjut lagi ke yang pola konfigurasi objek. Memang gampang. Oke, juga rasa kalian pada bisa. Ini ceritanya ada kasus poligon. Poligon itu segi banyak. Tapi segi banyak tuh startnya itu dari ini dulu yang warna merah. Ini namanya segi apa ini? Segitiga. Segitiga. Kenapa sebutnya segitiga? Karena punya tiga sisi, tiga sudut. Iya. Sederhananya gampang ya. Ya dia punya tiga sisi Pak. Ya, makanya sebutnya segitiga, gitu ya. Ada nggak segi dua? Nggak ada. Segi satu ada nggak? Enggak. Iya. Jadi segi itu atau poligon itu paling minimal dari tiga ya, segitiga. Startnya itu ya segitiga, bentuknya yang bisa selain ini juga bisa macam-macam ya, ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, ada segitiga lancip, siku-siku, macam-macam lah ya. Nanti kita belajar di bab 7 terakhir nanti semester 2. Yang ini, yang warna biru, segi apa? Segi 4. Persegi. Segi 4 nanti dibagi-bagi lagi ya, tadi yang disebutin sama siapa Karim ya. Persegi itu salah satu bagian dari segi 4. Nanti segi 4 tuh ada trapesium ya, ada jajar genjang, ada persegi panjang, ada belah tupat yang layang-layang dan lain sebagainya. Itu masuk ke keluarga segi 4. Jadi segi 4 itu nama klannya lah atau nama keluarganya. Di keluarga segi 4 tuh ada apa aja? Ada segi panjang, persegi, nanti kita obrolin pas di sana ya. Tapi nama umumnya ini sebutnya tuh segi 4. Ini yang warna hijau? Segi 5. Segi 5. Ini? Segi 6. Dari di sini bentuk pola-pola objek ini berikutnya bakal terjadi gambar apa nih? Bagaimana bentuk segi 7 ya? 7. Iya, ngelihat dari pola yang ini nih ya. Jadi di sini kan ini 3 gitu ya, ini 3, ini apa nih 4. Ini 5, ini 6 gitu ya. Yang berikutnya pasti ya 7 gitu ya, bisa kita prediksikan 7. Gambarnya gimana Pak? Bisa nggak kalian gambar segi 7? Bisa, tapi nggak simetris paling. Oh, nggak simetris, nggak masalah. Jadi segi itu kan tadi yang penting punya 3 sisi gitu ya. Oke, misalkan gambar kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menyon nih, bentar ya. Tadi kegiatan ini Oke susah juga kalau gambar di sini langsung. Ntar diulang.
Nah, ini. Oke, misalkan gambar kayak gini. Segitunya itu nggak beraturan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kami ini jelek ke atasnya. Anggaplah ini lurus lah ya. Jadi kalau misalkan bentuknya kayak gini pun gitu ya, nggak masalah sebenarnya. Dia yang penting punya 7 sisi aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sebenarnya segi 7 juga sama. Gitu ya. Jadi nggak selalu bentuknya tuh harus simetris kah atau gimana gitu. Kalau misalkan harus simetris berarti namanya kurang lengkap. Harusnya segi 7 beraturan. Ada kata beraturan di belakang. Di sini segi 6 beraturan gitu ya, karena semua sisinya itu ukurannya sama. Segi 6 bisa yang lain juga bentuknya nih. Bentuknya bisa acak-acakan kayak yang Hobi bikin di sini gitu ya. Tapi harus lurus ya garisnya nih, agak belok-belok di sini mah ya. Udah 7 berarti bisa 8 di sini. 8 bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gini juga bisa gitu ya. Yang penting sisinya 8. Kayak gitu ya. Jadi kasus yang sederhana untuk melihat pola objek itu bisa kita kaitkan dengan hitung sisinya, hitung banyak perseginya atau apa gitu ya. Nanti kita bisa lihat di objek yang berikutnya nih. Nah ini nih yang Pogi maksud. Ada bilangan persegi, asal usulnya itu dari bentuk persegi gitu ya. Perseginya itu dihitung banyaknya persegi di sini ada berapa. Coba lihat yang ini nih, yang pertama di sini. Ini ada berapa banyak perseginya? Ini ada 1 kan ya. Kalau yang berikutnya yang kedua 4. Nah, 4 gitu ya. Yang ini berikutnya Bukan. 9. Ayo, berapa? 9 bener. 9. Kalau yang berikutnya 16. berapa? 16. Oh, 16. Nah ini Pagi coba tanya dulu. Tadi kalian ngitungnya itu ini bisa ngitungin 4, 9, 16 itu kalian ngitungnya satu-satu atau gimana? Kali. Horizontal vertikal. Ya gitu-gitu. Dikali. Kalinya gimana? Horizontal vertikal. Horizontal Gitu. vertikal. Coba contohin gimana nih? Yang 16 aja gimana tadi? Itu kan horizontalnya 4, vertikalnya 4 terus dikali. Tamat. Oke, betul ya. Kenapa bisa tadi nentuin angkanya ini? Karena ngelihat dari polanya tadi. Polanya itu di sini kan 1, terus di sini 2 gitu ya. Atasnya 3, ini 4. Ke bawahnya juga sama. Ini kalau di atasnya 2, ke bawahnya juga 2. Atasnya 3, ke bawahnya 2, juga 3. Dan seterusnya. Ini ngelihat dari pola objeknya gitu ya. Ngelihat dari pola objeknya tuh selalu kayak gitu. Dan ini ada kaitannya dengan luas daerah persegi kan ya. Persegi luas daerahnya itu kan rumusnya itu sisi kali sisi ya. Ini diperoleh dari 1 kali 1 gitu kan ya. Ini 2 kali 2. Terus yang ini 3 kali 3, makanya kenapa jadi 9 gitu kan. Yang ini 4 kali 4. Nah, kayak gitu ya. Ini sebutnya pola bilangan persegi. Coba tanpa harus menggambar, bisa nggak kalian tentuin di sini yang berikutnya nih, bagian sini nih. 25. Ada berapa? 26. 25 Nah, 25 dapat dari mana? 5 Terus kali 5. 5 kali 5. 5 kali 5. 5 kali 5. 36. Iya, betul ya. Di sini 5 kali 5 gitu ya. Banyaknya ada 25 berarti perseginya tuh. Nah, gitu ya. Ini skill yang memang diharapkan di bab ini tuh melihat dari pola sebelumnya bisa memprediksi yang berikutnya gitu ya. Alhamdulillah ini ya bisa langsung connect pada ya alhamdulillah insyaallah gitu ya. Ini disebutnya tuh pola bilangan persegi. Di bahasan kemarin yang waktu apa sih yang di pos berapa gitu, pos 2 kalau nggak salah ya, ada soal ini. Pogi coba tunjukin ya, ada soal ini di pos 2. Nah, ini yang soal hiburan sukro 7. Pogi includein di pos 2 berarti ya. Nih, yang H. 1, 4, 9, 16, 25. Ada 25 berapa? 36. Dapat dari mana? 6 kali 6. Di sini berikutnya berapa nih? Udah 36. Coba di sini berapa? Ini yang sebelumnya kan 36 ya. 16, 49. Dapat dari mana itu? 7 kali 7. 7 kali 7 berikutnya? Udah 49 berapa?
64. 64 kayak gitu ya. Ini sebutnya adalah bilangan ini bilangan persegi gitu ya. Kalau ada pola 1, 4, 9, 16, 25 itu pola bilangan persegi yang 1 kali 1 atau 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat dan seterusnya. Gitu ya, itu pola bilangan persegi. Oke, sekarang tadi persegi, sekarang kita lanjut ke persegi panjang. Kalau persegi panjang di sini Pak Ogi simulasi ini pakai lingkaran, enggak pakai persegi, harusnya pakai persegi sungguh enak ya. Jadi sama aja lah. Ini yang pertama ini ada 2 buah lingkarannya, jadi kita bisa tulis di sini 2. Berikutnya ini berapa? Ada berapa? 6. 6. Berikutnya di sini yang ketiga 12. Berikutnya 16. 16. Berapa? 18. 20. Oh, 20. Nah, ini kalian gimana ngitungnya? Ini bisa 2, hitung satu-satu atau ngitungnya gimana? Itu Paling 5 dua, dikali satu. 4. Oke, ini yang 25 kali 4 kan ya? 5-nya dapat dari mana? Ya itu kan Itu ininya yang- 5. Atasnya ada 5 ya? Oh, atasnya ada 5, ke bawahnya 4, ternyata ya berkurang 1. Yang sebelumnya ini berapa nih sebelumnya? Yang 12. 3 sama 4. Oke, atau kalau gitu tulisnya di sini 4 sama 3. Sama aja lah ya. Di sini yang berikutnya sebelumnya 6 3 kali 2. 3 kali 2. Sebelumnya 2 kali 1. 2 kali 2 kali 1. 1 kali 2 ya. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa si pola bilangan persegi panjang ini diperoleh dari luas daerah persegi panjang juga ya, panjang kali lebar, atas terus kaliin yang pinggirnya gitu ya. Berarti yang berikutnya ini yang setelah 20 berarti yang keberapa? 6 kali 5. Oke, siapa tadi yang bilang? Iya. Rizky ya? 20 berarti. Saya Oh, Kevin. Oke, Fit. 6 kali 5 betul. 30. Berarti 30. Berikutnya udah 6 kali 5 berapa? 42. Dapat dari mana? 6 kali 7 7. kali 6. 7 kali 6. Atau 6 kali 7 ya selanjutnya. Nah, gitu ya. Jadi tercapailah target belajar kita ya. Tadi bilangan persegi udah, bilangan persegi panjang udah. Yang berikutnya kira-kira bilangan apa? 8 kali 7. Enggak, berikutnya tadi kan kita udah belajar yang bilangan persegi sudah, bilangan persegi panjang sudah. Berikutnya kira-kira bilangan apa? Yang segi 5. Segi 5. Enggak. Jadi yang berikutnya kali. Nah, betul. Yang berikutnya adalah segitiga ya. Jadi yang terkenal atau yang famous di pola bilangan itu 3 bilangan ini ya, bilangan persegi panjang, sama bilangan segitiga. Nah, tapi di sini yang segitiga apa? Oke, simulasiin dari persegi panjang dulu. Karena kalau secara geometris gitu ya, segitiga itu asal usulnya itu dari persegi panjang yang dibagi 2 atau persegi 4 yang dibagi 2. Makanya di sini Ogi coba lihat ini. Kita fokus ke yang warna merah ya. Yang ini yang pertama di sini yang warna merah yang ada 1, yang kedua ada berapa? 3 ya. Yang ketiganya, yang berikutnya ada berapa? Ada 6. Ada 6 ya. 6. Oke, ada 6. Yang setelah 6 berarti berapa nih? Warna merah. Berapa? 9. 9. 10. 10 ya? mikir. 4, 3, ya 10 benar. Nah, Pak, ini kalau misalkan digambar lagi nggak betul segitiga agak repot juga sih ya. Coba bisa nggak kalau nentuin gambar yang setelahnya? Gambar yang angkanya maksudnya, yang warna merahnya tanpa harus gambar. 6 kali 5. Istirahat 1 jam mau Indo kan nanti. Nah, ini agak apa ya? Agak sulit kalau misalkan 15 dari mana 15? Itu 6 kali 5 dibagi 2. Nah, siapa tadi? Razin ya? Rajin Hanif. Oh, Hanif, Masya Dia Allah. jawabannya. Nah, memanfaatkan luas daerah segitiga, gitu ya. Maka Betul ya, pakai rumus tadi berapa?
6 kali 5 bagi 2 ya. Jadi di sini 15 katanya tuh ya. Di sini 15. Memanfaatkan rumus segitiga lagi ya. Sebenarnya yang angka persegi panjang tadi atau pola bilangan persegi panjang tadi kita bisa ambil yang di sini teh 2, 6, 12, 20 ya. Kalau gitu tulis dulu di sini ya. 2, 6, 12, 20, 30 kan ya tadi. Ini bilangan persegi panjang ya. 2, 6, 12, 20, 30. Dan ternyata kalau kita perhatikan untuk bilangan segitiga ini adalah setengahnya atau dikali bagi 2 aja ya kalau bilangan persegi panjang tadi. 2 dibagi 2 jadi 1. 6 bagi 2 jadi 3, 12 bagi 2 jadi 6, 20 bagi 2 jadi 10, 30 bagi 2 jadi 15 dan seterusnya gitu ya. Kalau kita udah tahu gitu ya pola bilangan persegi panjang tadi yang sebelumnya, untuk yang segitiga pasti bisa ketahuan juga, tinggal bagi 2 doang gitu ya. Si rumusnya juga alas kali tinggi bagi 2 kan ya. Nah, jadi ini sengaja Pak Ogi munculin yang warna biru sini untuk membantu kalian bahwa si persegi panjang segitiga ini adalah asal usulnya dari persegi panjang yang dibagi 2. Jadi tadinya mah awalnya mau gini langsung aja nih yang pola bilangan segitiga tuh. Cuman agak bingung untuk konstruksinya. Jadi tadi Pak Ogi kasih dulu yang ada segitiga ada persegi panjang kemudian warnanya dibedain. Ini juga sama ya, di sini angkanya 1, ini ada 1 buah persegi, ini ada 3 gitu ya, ini 6, terus di sini 10, di sini 15 gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Oke, bilangan segitiga sudah. Ini juga sama ya, bentuknya juga ya dibeda-beda, ada yang siku-siku, ada yang kayak begini gitu, tapi sama aja. Ini skip aja deh teman-teman. Terus, nah ini segitiga Pascal. Sebenarnya ini tuh pengayaan ya, yang segitiga Pascal tuh. Jadi sebenarnya segitiga Pascal ini, kalau misalkan kita nanti berlanjut lagi, mau ke komputasi, mau ke matematika murni atau ke mana gitu kalian nanti passionnya, segitiga Pascal ini manfaatnya banyak digunakan nanti di pembelajaran lanjutan. Gimana polanya? Jadi sebenarnya ini Pak Ogi coba gambarin di sebelah kanan ini ya. Ini anggap yang gambar di sebelah kirinya itu nggak ada. Ini 1, dimulai itu dari angka 1, 1, 1 gini. 3 buah angka gini yang membentuk sebuah segitiga. Makanya sebutnya segitiga Pascal. Yang Pascalnya itu nama orang yang ngomongin. Jadi untuk mencari pola yang berikutnya itu selalu menjumlahkan 2 angka di atasnya. Ini yang 1 sama 1 dijumlahin nih. 1 sama 1 berarti jadi 2 kan ya. Gitu. Jadi angka 2 ini diperoleh dari penjumlahan 2 angka yang di atasnya. Terus nanti udah gini kita buka lagi, kita lanjutin lagi ke pola berikutnya ke bawah gitu. Ini 1, di sini 1 lagi. Kita jumlahin untuk yang angka yang di bawahnya sini angka berapa gitu ya. Ini yang sebelah sini angka berapa. Kita dihapus dulu. Nah, untuk yang sini sama sini kita bisa tentuin dari penjumlahan ini yang di atas ini. 1 sama 2. 1 sama 2 jumlahnya jadi 3 gitu ya. Di sini 2 tambah 1 jadi 3. Buka lagi untuk pola berikutnya. 1 tambah 3 di sini 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4. Terus ke bawah sampai tak hingga banyaknya ini ya. Kayak gini lah gambarnya. Ini 2 ada dari 1 tambah 1. 3 dari 1 tambah 2. Terus gitu makin besar nanti segitiganya itu. Gitu ya, ini tambahan informasi aja untuk referensi kalian. Nah gitu. Tuh ya udah alhamdulillah lagi ya. Jadi bab 2 itu selesai sampai ini materinya. Jadi nanti di hari Rabu insya Allah nanti kita akan coba lanjut ke hitungan kubronya dan itu akan Pak Ogi jadikan nilai nilai pengganti UHI gitu. Jadi ya nanti akan kalian kerjain hitungan kubro untuk teknisnya nanti kita akan coba apakah di Getter atau di meeting nanti kita lihat aja besok ya. Tapi untuk awalnya kita kumpul aja di Google gitu ya. Karena masih ada waktu, kita coba sekarang main kuisis ya. Waktu udah siapin kuisisnya.
Nanti kalian coba masuk aja ke sana, materinya tentang pola bilangan. Oke, sebentar Pogi siapin linknya dulu. Kuisisnya, oh ini. Siapin alat tulisnya sekarang ya, alat tulisnya siapin, kotretannya juga siapin. Kita akan coba kuisis tentang pola bilangan ya. Oke, start live. Kita live aja nih, musik aja mainnya. Kerjain ini dengan sungguh-sungguh, karena ini juga akan jadi poin penilaian juga nantinya. Shuffle answer-nya oke, question nggak usah. Oke. Linknya Pak Wi kirim di chat ya. Tuh. Pakai nama yang bisa Pak Wi kenalin ya, jangan yang aneh-aneh namanya. Oke, udah ada 4 orang, Husen, Nino, Dava, Arabi, terus yang masuk lagi, Safi, Kevin, Wizia, ini Wildan ya, terus kemudian Rizky, Arga, Fitra tuh Wisnu ya. Kita tunggu sampai jam 8.45, langsung 8.45 program start aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang susah masuk, kabarin. Pak izin lihat dulu kondisi dulu. Baru ada 14 orang dari total yang masuk di sini itu ada berapa ya? Coba. Dua, B22. Oke, udah 17 orang dan udah jam 8.45, kita mulai aja ya. Kita mulai aja kuisnya. Oh iya. 3, 2, 1, start. Ini musiknya yang beda lagi ya. Ngerjainnya tenang aja karena satu soalnya itu rata-rata 3-5 menitan waktunya ya, jadi nggak usah keburu-buru. Oke, kita lihat dulu di sini. Safi jangan keburu-buru, tenang. Di sini masih random ya, belum kelihatan bakal siapa yang ke 1, 2, 3-nya. Biasa 10 besar, nanti Pogi akan ambil namanya dan masuk ke ini, akan masuk ke poin tambahan ya. Tentu yang satu, yang level atas itu poinnya lebih banyak dibandingkan yang di bawahnya gitu ya. Oke, Hanif udah 3 kali strike, Karim juga.
Danis juga, Rashid. Hafiz tenang ya, jangan keburu-buru Hafiz. Iya, Pak. Wildan juga tenang, nggak usah keburu-buru. Oh, Hanif udah pakai serat nih ya. Oh, Hanif mimpin ya 5 kali strike nih. Biasanya suka ada item power up gitu. Kalau misalkan jawabnya berkali-kali benar, itu bisa kalian manfaatin ya. Item-item yang kalian dapetin nantinya. Kita nanti selesai jam 8.55 ya, maksimal 55. Nanti kalau yang udah selesai, itu kalian bisa ikutan lagi selama waktunya masih ada. Gitu ya. Nanti Pak Ogi akan pilih skor yang paling tinggi ya di antara dua itu. Rashid 7 kali benar, tapi posisinya masih posisi kedua ya. Nah, ini biasanya karena karena kecepatan menjawab ya, menjawab soal. Kalau misalkan cepat kemudian jawabannya benar, itu poinnya atau skornya biasanya lebih gede. Nih, Hafiz sudah selesai, Hafiz boleh nyobain lagi ya. Nanti biar nilainya lebih maksimal. Iya, Pak. Waktunya masih ada 5 menitan lagi ya. Nino, Gaisan, Danis, Arga ini mentok. Apakah gara-gara sinyal atau enggak? Kalau lagi mikir. Oh, enggak deh, jalan. Oh, iya. Rashid nih 9 kali strike, mantap. Waktu 3 menitan lagi ya.
Safi udah selesai, boleh nyobain lagi ya. Ada waktu sekitar 3-2 menitan lagi lah. Nanti habis ini insya Allah kalau misalkan memungkinkan kita akan pilih beberapa soal yang kita bahas lah ya. Kalau nge-lag atau loading terus bisa ini bisa close aja browsernya, terus nanti masuk lagi, klik lagi link khususnya, biasanya karena emang koleksi. Rashid tinggal 1 soal lagi nih kalau bener. Oh mantap, bener semua berarti ya. Bapak yang terakhir saya nggak ngerti. Terakhir. Lihat polanya, perhatiin polanya. Waktu 1 menitan lagi. Iya, aku ada 1 nomor yang salah itu gara-gara salah pencet. Ayo. Bapak, udah Bapak. Udah Pak. Bapak. Yang salah. Sabar nih. Capek Pak, capek. Ini peringkat keberapa Pak saya Pak? Togi, kasih peringkat berapa? Bentar. Wih, Rashid bener dong. Dia semua. Masya Allah. Dan waktunya tinggal 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis ya. Oke, kita lihat yang juaranya ini Rashid, terus Hanif sama Danis ya. Bapak, itu Danis siapa? Bapak abang Danis atau Danis? Iya, ini teh siapa nih? Danis apa nih yang ketiga? Danis siapa? Ini yang namanya Danis doang Yang siapa? ketiga siapa yang ketiga? Danisnya ada 2 ya bener. Ada 2 Bapak, ada abang Iya. itu Danis Danis. Oh, guys, Danis ya. Berarti ini Danis yang satu lagi ya. Danis Fahri. Danis Fahri ya. Oke. Tip di sini 10 besarnya. Pak, gimana saya bisa di 9? Saya nggak ngerti. Saya habisan waktu jadi ngasal, tapi ada yang benar ya. Gitu. Itu hoki benar dia. Itu hoki Bapak sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kok katanya acak-acak, tapi nggak tahu. Hoki Ya. itu Pak, nggak ngitung juga. Kita coba pilih 1 soal ya dari soal yang tadi kalian kerjain. Satu-satunya kontretan cuma angka 100. Kira-kira nomor berapa nih? Yang mau dibahas nomor berapa? Ini coba Pogi stop dulu ke settingnya. Yang Pogi terakhir tampilin. Bapak, soal yang terakhir Bapak, 11. Jadi saya harus ngasihin kontretannya. Soalnya kayak ngaco banget kontretannya. Itu Bentar. Korek api bingung, korek api. Korek api. Korek api ya. Itu ngasal padahal Pak. terus atasnya 3. Coba ya bentar. Korek api. Oh ini bukan sih?
Iya yang itu Pak. Nih. Sering Pak. Di sini ngasal. Batang korek ini jawabannya tuh 34 ya. Ada 4 orang yang benar, 3 orang salah, 6 orang nih. Masih sedikit ya. Mungkin yang lainnya masih untuk di soal-soal sebelumnya kayaknya. Ini gambar korek api pola satunya kayak gitu. Ya kita bikin aja pakai ini ya, jadiin pakai angka aja di sininya ntar. Tulisnya belum muncul nih. Yang korek api yang pola pertama ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? 6. Ya, 6. Yang kedua? Kedua itu 1, 2, 3, 4, Kedua 9. 9. 9. Yang ketiga itu 12. 9. Yang berikutnya ini 13. Berapa 12 ya? 12. Nah, coba lihat di sini. Polanya gimana? Ini kan tambah 3 ya enggak? Ini tambah 3 lagi. Oh iya. Tambah 3 kan? Wah, terusin aja. Sampai 10 ini deket kan? Iya. 3 kali 9 kali tambah 6. Iya, bisa. Jadi saya tuh kayak nggak ngertinya tuh yang pola ketiga 10 lagi kan Pak? Atau gimana? Pola ketiga, enggak, ini pola ketiga, terus nanti pola keempat berapa sampai ke pola ke-10. Nah, yang ke-10 itu ada berapa banyak, Pak? Padahal ngasal itu. Kayak gitu. Oh, berarti oke, bener nih, luar biasa ya. Oke, itu bahasan yang soal nomor 11 nih ya, yang batang korek api. Yang terakhir, Pak. Ada lagi? Oh, yang terakhir, ini. Yang pasangan yang itu. Jika pasangan berikut ini dilanjutkan sampai pasangan bilangan 100, pasangan bilangan 100 itu berapa gitu ya. Di sini lihat aja, Ini kan jadi kali 2 kali 2 jadi 6, 3 jadi 4, 4 kali berapa jadi, oh gini aja. 1 kali berapa jadi 2 ya, 2 kaliin 3 jadi 6, 3 kaliin 12, iya benar, dikaliin dengan angka yang berikutnya. 4 dikaliin berapa jadi 20, berarti kaliin 5 ya. Ini 4 kali 5 jadi 20, 5 kali 6 jadi 30, 6 kali 7 berarti jadi 42, 7 kali 8 jadi 5. Nah, kalau 100 berarti 100 kali 101 kan? Berarti jawabannya yang ini. Jadi dikalikan dengan angka berikutnya. Udah 7 kali 8 berarti ya. Jadi 7 kali 8 5. 100 kali angka yang berikutnya 101 ya, berarti jadi 101. Tambahin nolnya 2 di belakangnya gitu ya, jadi 10.100. Dan ini yang B ya jawabannya. Gitu. Ada lagi? Ini Pak Ogi coba liatin dari awal nih ya. Satu soal lagi lah. Ini mah kayaknya gampang ya. Ini 18 orang jawabannya betul. Ini. Oh, ini banyak yang salah nih ya. 90 dibagi jadi 30 kan dibagi 3 ya. 20 bagi 3 jadi 30, 30 bagi 3 jadi 10. 10 bagi 3 ya 10 per 3 dong ya. Udah pasti jelas yang ini jawabannya, yang lain nggak ada 10 per 3, ada 10 per 9. Udah jelas yang ini jawabannya ya Pak. Ini ada 9 orang yang kejebak, kayaknya ini bingung 10 bagi berapa jadi begitu. Jadi kurangin 3 ya. Ya, nanti ini kita akan lanjutin lagi di hari Rabu insya Allah ya. Nanti kalian akan diskusinya bareng sama kelompok kalian sendiri. Nanti akan ngerjain hiburan kubro 2. Ini tuh maksudnya hiburan kubro ini ya. Cuman Pogi kemas dulu dalam kuis. Nanti insya Allah akan detailing lagi di hari Rabu barengan teman-teman kalian dan barengan Pogi. Nanti kita belajar kelompok lagi di Getter ya. Gitu aja dari Pogi karena udah jam 9 lewat 1 menit sekarang. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan istighfar astagfirullahaladzim ditutup dan doa Inggris. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Pogi, silakan istirahat, jangan lupa sholat. Saya kasih konkretannya. Kenapa? Saya kan itu yang 9. Nah, saya ngasal kebanyakan bener. Kasih jangan konkretannya. Gak usah, nanti dibahas lagi di hari Rabu ya. Simpan dulu aja ya, simpan dulu. Iya, saya juga ngasal Bapak itu. Saya ini Pak, lihat material satu-satunya Itu cuma lagi hoki 400. Bapak, lagi hoki. Iya. Itu yang pertama doang. Ini cuma setengah ngelakuin terus. Oh, ini coba ini kali. Oh, bener. Yang pertamanya ngotret doang Pak. Bapak, Iya. hoki 11 setahun kepake. Kenapa Rizky? Hoki setahun Rashid ya kepake Pak.
Iya bener ya, lagi ulang tahun kayaknya. Oke, Ya, itu Bapak. silakan boleh siap-siap sholat duha ya sekarang ya. Ogi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih semuanya ya.